Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat. Oke, kita masuk ke cerita. Di cerita sebelumnya, Wang Meng terbangun dari tidurnya dan merasa agak sedikit pusing. Salah satu pria bilang, "Lihat, Kak Wang Meng sudah sadar. Beritahu kapten kalau Kak Wang Meng sudah sadar." "Kak Wang Meng, bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Kami sangat khawatir denganmu. Kau tahu bagaimana penampilanmu tadi? Kau menjadi setengah transparan. Jangan menakut-nakuti kami seperti itu. Kak Wang, aku kan sudah bilang supaya kau istirahat kemarin. Aku bisa menjaga tersangka itu untukmu." Wang Meng tidak ngejawab, tapi dia malah bilang, "Cepat kumpulkan semua orang, ada masalah besar." Tak berselang lama, tepatnya di kantor polisi, ada seseorang yang bilang, "Kau sebelumnya melaporkan bahwa kau membuat sebuah party dengan profesi yang tersembunyi dan hampir seluruhnya musnah kan? Namun pada akhirnya diselamatkan oleh seseorang." Wang Meng ngejawab, "Ya, yang membantu kami bernama Sedao. Saat dia menyelamatkanku levelnya hanya 3. Tetapi ketika kami naik level ke level 3, dia sudah di level 5. Dia melompat 2 level sekaligus saat kami mencapai level 3. Mendengar itu, kapten agak kaget. "Apa? Naik level? Jika Sedao sekarang level 5, bukankah dia pemain terbaik di seluruh dunia kan? Sebenarnya bagaimana dia bisa melakukan itu?" Wang Meng ngejawab, "Mungkin dia membunuh bos atau semacamnya." Salah satu pria yang lain menyahut, "Berdasarkan apa yang kau katakan, Sedao itu sudah level 5 3 jam yang lalu. Lalu kenapa dia tidak kembali ke dunia nyata? Tidak mungkin kan dia tidak punya keluarga di dunia nyata? Bukankah dia juga harus memberitahu keluarganya kan?" Wang Meng ngejawab, "Itu yang tidak ku ketahui. Mungkin dia benar-benar tidak punya keluarga." Salah satu wanita bilang, "Mungkin Sedao ini transmigrator. Bukankah para transmigrator tidak memiliki keluarga dan bahkan dia bisa menjadi kuat dengan cepat? Apakah menurutmu aku benar?" Kapten ngejawab, "Sudah ku bilang kan kau jangan baca novel lagi. Jangan membuat lelucon seperti itu dalam situasi seperti ini." Informasi yang diberikan Wang Meng tentang God Forsaken Game sama dengan informasi yang diberikan para petinggi. Ada penelitian baru yang menunjukkan bahwa keberadaan orang lansia meninggal tak lama setelah mereka terlelap. Setelah mengumpulkan dan membandingkan data dengan para karyawan yang kembali ke kenyataan, mereka memang mati berkali-kali di dalam game. Itu berarti bahwa jika umur kita mencapai 0 di dalam game, maka kita akan benar-benar mati di dunia nyata. Salah satu pria menjelaskan, sepertinya ini adalah hal abnormal yang di luar pemahaman kita. Kapten ngejawab, "Ya, kemungkinan besar kita diserbu oleh makhluk tingkat tinggi yang tak dikenal." Para petinggi juga telah memberikan perintah darurat. Sekarang bentuk tim berdasarkan lokasi. Segera jelajahi permainan terkutuk ini dan bagikan informasi yang kita dapat. Kita harus segera membentuk tentara profesional yang besar. Ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh dunia saat ini. Semua negara sedang melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menjelajahi permainan terkutuk ini. Jika kita tertinggal dalam aspek ini, itu berarti kehilangan kekuasaan di dunia. Jadi kita harus mendapatkan informasi dengan cara apapun. "Anyu, aku akan menjadikanmu kapten tim 1. Anyu ngejawab, "Siap Pak, aku akan melaksanakan perintah." Sedangkan Wang Meng, "Aku akan menjadikanmu wakil kapten. Kalian berdua bisa memilih rekan tim kalian sendiri." Dari deskripsi Wang Meng, Sedao ini tampaknya tidak memiliki karakter yang buruk. Kalian bisa mencoba berteman dengannya. Alasan aku menugaskan Anyu sebagai kapten adalah karena aku merasa bahwa kepribadiannya paling cocok untuk menyelidiki Sedao. Aku berharap kalian berdua dapat menemukan identitas Sedao yang sebenarnya secepat mungkin. Akan lebih baik jika kalian dapat menjalankan kerjasama dengan Sedao sebagai perwakilan kami dan mendapatkan semua informasi yang dia miliki. Untuk yang lainnya, perintah yang paling tepat untuk kalian saat ini adalah menjaga stabilitas masyarakat. Jika kalian sudah mengerti, maka kalian boleh pergi." Di tempat lain ada wanita yang bilang, "Aku dengar Zhang Wei memberitahu bahwa selama orang-orang yang berada di wilayah yang sama tidur pada waktu yang sama, mereka akan muncul di desa awal yang sama. Benarkah?" ucap wanita di sebelahnya. "Kalau begitu aku harus pulang dan menggendong orang tuaku. Mereka belum pernah bermain permainan sebelumnya dan aku takut mereka tak terbiasa." Wanita yang lainnya menyahut,
Jangan libatkan diri kalian terlebih dahulu. Kita bisa tumbuh sendiri dulu dan kemudian barulah membawa orang tua kita. Dalam hati Xiao Yu bilang, ada peristiwa besar seperti ini yang terjadi dan tak ada satupun reaksi yang terlihat dari Qin Feng. Bahkan dia tidak datang untuk menemuiku dan meminta maaf. Sepertinya dia tidak merasa bersalah. Padahal dulu setiap kali aku marah padanya, dia akan mencari cara untuk menenangkanku. Tapi sekarang bukan hanya dia tidak minta maaf, tapi bahkan dia sampai memukulku. Orang tuaku saja tidak pernah memukulku seperti itu. Hanya karena aku melewatkan kelas untuk menonton konser Broadhair Songfei, dia tega melakukan hal itu padaku. Dasar sialan Qin Feng ini. Jika dia tidak minta maaf 1000 kali padaku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Untung saja waktu itu aku tidak terlambat dan bisa pergi dan melihat saudara Songfei kemarin. Jika tidak, pasti aku akan kesulitan melihatnya secara langsung akibat game sialan ini. Bahkan aku tak menyangka kemarin bisa sedekat itu dengannya. Saudara Songfei, aku benar-benar merindukanmu. Oh iya, karena kita akan masuk ke dalam permainan dalam keadaan tidur, itu berarti saudara Songfei pasti akan masuk ke dalam game juga kan? Selama aku masuk ke dalam game, bukankah itu berarti aku akan menemukan saudara Songfei? Aku ingat Zhang Wei naik level ke level 3 dengan sangat cepat. Dia pasti ahli. Aku akan bertanya pada dia. Tak berselang lama, HP Zhang Wei berbunyi dan ada pesan dari Xiao Yu. Zhang Wei, apakah Anda punya strategi untuk dibagikan? Dalam hati Zhang Wei bilang, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dengan ini aku bisa mendekati Xiao Yu. Dia ngejawab, Xiao Yu, kamu telah bertanya pada orang yang tepat. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Di awal permainan, gunakan semua poin atributmu pada ketangkasan. Jika tidak, kamu tidak akan cukup cepat dan akan disiksa oleh para monster. Qin Xiao Yu nanya, apakah saya tetap menaruh poin saya pada kelincahan jika saya tipe magic? Zhang Wei ngejawab, ya, kelincahan bukanlah sepenuhnya tidak berguna bagi jenis sihir. Itu dapat meningkatkan kecepatan peluncuran. Ini sangat penting untuk tahap awal. Xiao Yu ngejawab, tapi bagaimana jika saya tetap tak bisa menang setelah menambahkan semua poin ke dalam kelincahan? Zhang Wei ngejawab, jangan khawatir Xiao Yu. Selama ada seseorang di desa yang naik level hingga level 5, dia bisa mengaktifkan formasi teleportasi di desa. Bentuklah kelompok acak untuk naik level dan ketika formasi teleportasi terbuka, aku akan datang menemukanmu dan membawamu ke langit. Dalam hati Xiao Yu bilang, ini luar biasa, ini sangat berguna. Aku menemukan seseorang yang bisa membawaku. Qin Feng, akan aku tunjukkan padamu. Aku akan masuk ke dalam permainan sekarang juga. Kau boleh terus sombong, tetapi setelah aku masuk ke dalam permainan, kau akan melihat bahwa tingkatanku akan jauh lebih tinggi darimu. Ketika waktu itu tiba, aku tidak akan membawamu ke tingkat yang lebih tinggi. Cerita berpindah di tempat Qin Feng yang terlihat agak kaget. Bukankah ini cincin terkutuk tingkat emas yang dapat digunakan oleh semua profesi? Bahkan jika menggunakan ini, semua atribut bertambah plus 8. Resistensi elemen gelap bertambah plus 26. Penggandaan serangan titik lemah bertambah plus 0,1. Dan persyaratan harus tingkat 4. Oh, semua atribut plus 8 itu sama dengan 32 poin atribut. Cincin ini sebanding dengan seseorang yang naik ke 3 level sekaligus dan juga memiliki efek resistensi elemen gelap. Ini akan sangat berguna melawan banyak monster. Dengan cincin ini, penggandaan serangan titik lemah adalah 1,5 kali di awal. Dan ini slash bayangan instan tingkat perak. Jenis keterampilan pembunuh. Slash ke satu arah, paling besar jaraknya sekitar 15 meter dan memasuki keadaan tak terlihat, berlangsung selama 5 detik yang dapat memberikan 3 slash ke semua musuh di jalur. Persyaratan level 4, sedangkan lebar jangkauan slash 21 meter. Setiap slash akan menimbulkan 100 serangan dan akan 100% dianggap sebagai tusukan dari belakang atau black stab, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan pada titik lemah.
ini adalah skill serangan AoE yang sangat kuat, bahkan bisa teleport dan membuatku bisa tak terlihat. Baiklah, sekarang pelajari segera. Aku juga masih punya beberapa poin evolusi. Aku akan mengembangkan kemampuan tanganku yang bernama Great Hand atau tangan serakah terlebih dahulu. Kemudian muncul notifikasi. Anda telah menggunakan 8 poin evolusi dan tersisa 4 poin evolusi. Tangan serakah, jade menjadi berlian. Jenis keterampilan pembunuh ini dapat digunakan pada mayat monster. Kemampuannya memiliki kemungkinan 220% untuk mendapatkan extra loading drop. Extra loading memiliki kemungkinan 40% untuk meningkatkan satu tingkatan yang lebih tinggi. Seperti yang diharapkan, membunuh mob sekarang juga akan memberikan saya 2 buah loading. Membunuh 1 mob sama dengan membunuh 3. Saya akan menggunakan poin evolusi yang tersisa untuk meningkatkan instant shadow slash sebesar 3 tingkatan. Kemudian muncul notifikasi. Anda telah menggunakan 3 poin evolusi, 1 poin tersisa. Instant shadow slash perak naik ke emas dan naik lagi ke platinum. Jenis keterampilan pembunuh, slash ke satu arah, paling banyak 21 meter, dan memasuki keadaan tak terlihat, berlangsung selama 17 detik, melakukan sampai 15 slash ke semua musuh di jalur. Persyaratan level 4, lebar slash 3,1 meter. Setiap slash akan menimbulkan 200 serangan. Waktu cooldown tidak berubah ya, ini sangat sulit. Tapi hanya dengan mengandalkan instant shadow slash saya bisa menjadi tak terlihat selamanya dan sisanya adalah tidak terlalu berguna. Meskipun begitu, buku keterampilan prajurit tingkat perak Battle Roar ini dapat dijual dengan nilai yang mahal. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan sesuatu yang mendekat. Ternyata ada beberapa monster yang mendekat dan langsung menyerang. Ini adalah monster crawler tingkat 4. Ini adalah waktu yang tepat. Aku akan menggunakan monster ini untuk menguji kekuatan instant shadow slash. Dia pun menebas semua monster crawler menggunakan instant shadow slash. Dengan begitu, tubuh para monster itu pun langsung tercabik-cabik kemudian mati. Tak berserang lama muncul notifikasi. Anda telah membunuh Limb Crawler level 4. Anda telah menerima 80 XP. Anda telah menerima 5 umur yang dapat diperdagangkan dan efisiensi membunuh monster meningkat lagi. Jika aku menggunakan Venom Dart, aku hanya perlu 2 panah untuk membunuh 1 monster. Dengan begini, waktu pertarungan telah dipersingkat dan ini mengurangi kemungkinan terjadinya insiden. Saat ini aku punya 618 hari umur yang bisa aku perdagangkan. Namun untuk membuat peralatan dan keterampilanku bisa dipakai di kehidupan nyata, aku harus menggunakan sekurang-kurangnya 2,5 tahun umur yang dapat diperdagangkan. Secara khusus aku butuh 900 hari. Kalau begitu aku akan kembali dulu dan menjual semua barang di tasku. Dengan begitu sepertinya aku akan bisa mencapai umur minimum yang diperlukan. Setelah aku naik level hingga level 10, aku akan dapat membuat keterampilan dan peralatan dalam game ini menjadi kenyataan.